Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pangestuwijaya dari kelas 92. Kali ini saya akan membacakan biografi dari Ki Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal sebagai Gus Dur. Kalian pasti udah kenal atau sudah tahu Ki Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil dengan Gus Dur. Gus Dur adalah pejuang sejati demokrasi, bapak pluralisme, tokoh anti kekerasan, pembela orang-orang termarginalkan, dan yang papa suara. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lahir pada hari ke-4 dan bulan ke-8 kalender Islam atau Agustus 1940. Terdapat kepercayaan bahwa ia lahir 4 Agustus, namun kalender yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam, yang berarti ia lahir pada 4 Syaban sama dengan 7 September 1940. Kehadiran anak bernama Abdurrahman Wahid ini sangat membahagiakan kedua orang tuanya karena ia adalah anak laki-laki dan anak pertama. Ia dipenuhi oleh optimisme seorang ayah. Ini bisa terlihat dari pemberian nama Abdurrahman Ad-Dahil. Terutama kata Ad-Dahil jelas merujuk dari nama pahlawan dari dinasti Umayyah yang secara harfiah berarti sang penakluk. Masa kecil Gus Dur bukan hanya di Jombang. Ketika umur 4 tahun, beliau diajak ayahandanya untuk pindah ke Jakarta karena sang ayah mendapat tugas baru mengurusi persoalan agama di masa penjajahan Jepang dan mengurusi Persatuan Organisasi Islam, MIAI, dan kemudian Masyumi. Di Jakarta inilah Gus Dur belajar banyak hal, tidak hanya dari ayahnya, melainkan dari kalangan pesantren, kalangan nasionalis, pergerakan, bahkan termasuk kalangan komunis. Seperti kasus bagaimana ia sering membukakan pintu tengah malam pada seseorang yang mengaku petani bernama Hussein, yang kemudian hari kita kenal sebagai Tan Malaka. Kemudian pada usia 4 tahun, ia langsung melompat ke wilayah paling metropolis dan glamor di Jakarta dan berkenalan dengan berbagai tokoh pergerakan. Inilah yang menjadikan sosok Gus Dur kemudian hari sangat kaya akan minat pengetahuan dan mampu menjembatani secara dialogis dan berkesinambungan antara tradisi pesantren dan dunia modern. Sementara itu, dari sumber lain menyebutkan bagaimana jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ternyata telah terlihat sejak Presiden keempat RI itu masih kecil. Hal itu diungkapkan oleh Muhammad Mawardi, saudara sepupu almarhum Gus Dur, kepada harian Antara di Madiun. Masa pendidikan umum yang dilakukan oleh Gus Dur dilakukan di Jakarta. Ia memulai sekolah dasarnya di Sekolah Kris di Jakarta Pusat. Namun kelas 4, Gus Dur pindah sekolah dasar Matraman Perwari, kemudian Gus Dur sekolah SMP di Yogyakarta. Saat sekolah SMP di Jogja, ia ngekos di rumah Kiai Haji Junaidi, seorang anggota majelis Tarjih atau Dewan Penasihat Agama Muhammadiyah. Setelah beranjak remaja, ia belajar bahasa Arab secara sistematik, dan ketika ia sekolah SMP di Yogyakarta, diusahakan pula dan diatur bagaimana ia dapat pergi ke pesantren Al-Munawir di Krapyak 3 kali. Di kota Jogjalah, minat baca dan kehausan Gus Dur akan ilmu pengetahuan muncul dan semakin melesat jauh. Kota Jogja merupakan kota pelajar, dengan kehadiran universitas dan banyak toko buku atau buku-buku yang dimiliki kenalan gurunya atau gurunya sendiri, ataupun milik sang bapak kos. Fase belajar dari Jogja sampai ke Magelang telah meluaskan bacaannya dengan segala keragaman, mulai dari cerita silat, Ho Ping Ho sampai novel-novel barat. Ia juga mendalami karya-karya klasik pemikir barat dan para pelaku aktivis perubahan dunia seperti Karl Marx dan Lenin. Selain diajar oleh guru yang informalnya kuat, bisa jadi Gus Dur juga diberi karunia oleh Tuhan sehingga dapat dengan cepat memahami sebuah bacaan dan ingatan yang luar biasa akan bacaan tersebut. Setelah tamat dari SMP di Yogyakarta pada 1557,
Gus Dur pindah ke Magelang, tepatnya pindah ke pesantren Tegalrejo di bawah asuhan Kiai Karismatik, Kiai Hodori. Di sini, Gus Dur belajar secara penuh dengan dunia pesantren, berikut segala keilmuannya. Setelah 2 tahun belajar di pondok pesantren ini, Gus Dur melanjutkan belajar pesantrennya ke Jombang pada 1509. Pondok pesantren yang ia tuju adalah pesantren Tambak Beras di bawah asuhan Kiai Wahab Hasbullah. Dari pesantren inilah minat Gus Dur mulai bertambah. Tidak hanya studi keislaman, tetapi juga tertarik pada tradisi sufistik dan mistik dari kebudayaan dan tradisi Islam. Dari sinilah ia kemudian memiliki tradisi dan sering berkunjung ke makam-makam para wali, kiai, dan ulama pada tengah malam. Untuk itu, ia melanjutkan studinya ke luar negeri, yaitu Kairo, Baghdad, dan kemudian Eropa. Di awal studinya di Al-Azhar, Kairo, Gus Dur terlihat bersemangat, namun ia sangat kecewa karena masa keemasan Al-Azhar telah mencapai puncak beberapa dasawarsa sebelumnya. Gus Dur merasa banyak hal yang diulang dalam studinya di Mesir sehingga ia begitu enggan melakukan studi formalnya dan sering tidak masuk sekolah. Disinilah ia banyak menyalurkan hobinya mengikuti pertandingan sepak bola yang banyak terdapat di Kairo. Membaca di perpustakaan yang besar, menonton film-film Prancis, dan ikut serta dalam diskusi-diskusi di kedai-kedai kopi yang sangat menarik. Untungnya, kondisi yang membosankan di Kairo tersebut segera terobati ketika ia mendapat tawaran beasiswa dari Universitas Baghdad. Di masa inilah beliau mempunyai jadwal ketat proses belajar daripada ketika ia masih di Kairo. Di Baghdad ini pula lah ia belajar bahasa Prancis di pusat kebudayaan Prancis di kota ini. Belajar tentang sejarah, tradisi, dan komunitas Yahudi. Selama 2 tahun terakhirnya di Baghdad, Gus Dur memfokuskan diri pada riset mengenai sejarah Islam di Indonesia. Dosen-dosennya memberikan izin kepadanya untuk banyak menulis mengenai Islam di Indonesia. Maka dia pun membaca semua sumber kaum orientalis dan tulisan-tulisan orang Indonesia mengenai hal itu. Pada pertengahan 1970-an, Gus Dur menyelesaikan studi 4 tahunnya di Universitas Baghdad dan pindah ke Eropa. Mula-mula ia tinggal di Belanda untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan studinya. Mencoba mencari informasi mengenai hal ini di Universitas Leiden ketika ia berharap akan bisa memperoleh tempat studinya lebih lanjut dan kemudian mengajak istrinya Nuriyah tinggal bersama di Eropa. Namun kekecewaanlah yang diperoleh Gus Dur karena Leiden dan seluruh Eropa tidak mengakui lembaga studi Universitas Baghdad. Saat itu, universitas-universitas menetapkan prasyarat yang mengharuskannya untuk mengulang studi tingkat sarjananya. Akhirnya, untuk mengurangi rasa kecewanya, ia berkenalan selama hampir setahun di Eropa. Dan kemudian kembali ke tanah air pada pertengahan 1971 dengan tangan kosong. Pada 4 Mei 1971, kemudian menata harapannya lagi agar bisa menuntut ilmu ke luar negeri. Kali ini harapannya ke Universitas MCGILL, Montreal, Kanada. Besar kemungkinan harapan tersebut tercapai lantaran ia cerdas, tidak sukar baginya untuk mendapat referensi dan mentor yang dapat meyakinkan pihak universitas itu. Belum lagi koneksi keluarganya yang mempunyai jalur ke Menteri Agama. Oleh karena itu, Gus Dur merasa yakin bahwa ia akan dapat memperoleh beasiswa di MCGILL. Namun, hal itu urung terjadi. Pada September 1971, Gus Dur dan Nuriyah melangsungkan pesta perkawinan dan kemudian tinggal di Jombang. Selanjutnya, Gus Dur terus berkeliling di Jawa.
Gus Dur memimpin NU sebagai Ketua Umum Pengurus Besar NU selama beberapa periode. Beliau melakukan banyak pembaruan dan mendobrak pandangan yang menganggap NU sebagai organisasi yang kurang revolusioner. Pada era reformasi, Gus Dur mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Puncak karir politiknya terjadi pada 20 Oktober 1999 ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilihnya sebagai presiden keempat menggantikan B.J. Habibie. Masa jabatan Gus Dur sebagai presiden relatif singkat, hanya berlangsung hingga 23 Juli 2001 ketika ia dimakzulkan oleh MPR setelah mengeluarkan dekret pembubaran DPR. Selama masa kepemimpinannya, beberapa kebijakan penting yang diambil antara lain: pertama, bidang politik, yang membuka keran kebebasan dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, termasuk pemulihan hak-hak minoritas keturunan Tionghoa. Beliau juga berupaya memisahkan TNI dan Polri secara institusional. Bidang sosial budaya dikenal karena gagasan-gagasannya tentang pribumi Islam, demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme agama. Gus Dur dikenal sebagai tokoh bangsa yang kontroversial, namun visioner dengan ide-ide yang membuka wacana baru dalam dunia Islam Indonesia dan membawa Indonesia ke taraf demokratisasi yang lebih baik. Ketika dilengsarkan dari kursi kepresidenannya, Gus Dur tidak mutung ngambek karena merasa dikerjain temannya yang sama-sama memperjuangkan reformasi. Ia tetap menjalin tali silaturahmi dengan Megawati, Amin Rais, Wiranto, Prabowo, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ia terus melakukan perjuangan dan konsisten untuk memperjuangkan pluralisme, demokrasi, dan humanisme, memperjuangkan kaum minoritas dan kelompok tertindas. Ia tetap kritis terhadap pemerintahan meskipun ia tidak menjadi presiden lagi, baik pada Megawati tentang kasus penjualan aset-aset BUMN dan pada pemerintahan SBY tentang kasus-kasus korupsi. Bagi Gus Dur, kritik tersebut adalah bentuk pengabdiannya kepada kemajuan dan proses demokratisasi di Indonesia agar lebih maju. Dalam kasus terakhir, ketika terjadi pelemahan lembaga pemberantasan korupsi dengan penahanan Bibit dan Chandra, Gus Dur pun melakukan pembelaan dengan memberikan jaminan untuk kebebasan para penegak pemberantasan hukum tersebut. Di saat-saat terakhir sebelum wafat, ia sangat prihatin dengan persoalan skandal Bank Senturi. Gus Dur punya pesan sebelum meninggal kepada para aktivis dan mahasiswa agar kritis terhadap pemerintahan. Begitulah sosok Gus Dur, seorang pejuang sejati, militan, pintar, dan penuh strategi. Pesan moral dari biografi Gus Dur yang telah saya dapat adalah kita harus mencintai bangsa dengan cara merawat keberagamannya, membela kaum yang lemah, dan senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan di atas segalanya. Mungkin itu saja ya pembahasan kita kali ini. Bye-bye.